Ya, selamat pagi semuanya. Kita berkumpul lagi di Zoom para Magnesian. Magnesian adalah suatu komunitas para manusia yang menggunakan magnet yang dijual umum untuk kesehatan mereka pribadi. Dan di Zoom kali ini tidak ada barang yang diperdagangkan, diperjualbelikan, hanya membahas sekitar masalah kesehatan biar semua orang mengerti masalah kesehatan itu dengan lebih baik, terutama juga mengenai alat-alat kesehatan yang banyak beredar di pasaran, terutama di Indonesia, dengan banyak klaim ini dan itu. Jadi kita akan meninjau dari segi ilmu pengetahuannya, terutama semua alat yang bekerja dengan alat ilmu fisika, maka akan dibahas juga secara fisika, apakah hal tersebut masuk akal dan memang bisa dilakukan dan memang berguna atau tidak berguna atau berbahaya. Mungkin nanti kita akan bahas satu persatu. Oke. Untuk memulai hal ini, yang kita mau bahas adalah mengenai gelembung nano yang katanya dapat bisa membuat orang mudah kembali. Nah, itu kayaknya seru juga ya kalau semua orang itu memang kepengen jadi muda lagi, karena kadang-kadang kalau orang menua ntar sakitnya tambah A tambah B tambah C gitu. Untuk reverse aging ya, itu adalah suatu teknologi yang jawabannya saat ini belum ada, itu udah pasti. Karena reverse aging itu balik muda kembali. Kalau sampai balik muda kembali dalam artian secara keseluruhan tubuh manusia itu belum ada. Karena kita lihatlah yang paling sederhana adalah kalau ada orang yang sangat kaya, udah pasti dia nggak mau mati dulu karena dia sayang sekali dengan semua harta yang ditinggalkannya, kehidupan yang nyaman di bumi ini. Jadi biasanya mereka akan jadi mudah kembali gitu. Dan termasuk teknologi yang saya ciptakan itu mengenai penggunaan magnet segala macam itu, ya memang ada manfaatnya yang kita rasakan semua, tetapi tetap saja itu ada segala sesuatu ada keterbatasannya, gitu kan. Nah, semoga suatu saat manusia nanti bisa menjadi membuat suatu teknologi, karena konsep daripada orang mau lakukan reverse aging itu nggak bisa yang namanya dengan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat itu adalah suatu gaya agar penuaan kita lebih lambat, itu konsepnya. Tetapi tidak dapat membuat orang tua jadi muda kembali. Jadi kalau mau membuat orang tua menjadi muda kembali, dia harus menggunakan tambahan lagi namanya ya, teknologi. Bukan berarti gaya hidup sehat itu tidak baik. Gaya hidup sehat sangat diperlukan, tetapi tidak akan bisa membuat orang jadi muda kembali. Ya, gitu. Setidaknya kita bisa menahan penuaan selama mungkin, dan sampai umur yang mungkin kita lihat sudah banyak, dan kita lihat membandingkan dengan orang lain yang ini kok umurnya lebih tua tetapi kondisi lebih sehat, kadang-kadang kita iri gitu kan dalam hati, oh aku juga mau seperti dia. Nah, itu yang terjadi di dunia ini ya, semua tetap ada yang namanya keterbatasannya. Nah, mengenai cerita gelembung ya. Gelembung itu kita tahu bahwa gelembung itu ya, kita lihatlah ya, kalau gelembung itu harus ada di dalam cairan. Misalnya kalau kita berenang, kita meniupkan nafas kita, itu kita akan keluar gelembung, gitu kan. Nah, biasanya gelembung itu yang kita tiupkan itu sepertinya kan blubub-blubub gitu ya, yang ukurannya besar kalau kita tiupkan. Dan katanya ada yang bisa membuat suatu gelembung dengan ukuran yang begitu kecil. Apakah memungkinkan, apakah tidak memungkinkan? Nah, baik lagi, untuk membuat suatu gelembung itu memang
ada alatnya ya. Bahkan untuk alat yang ukuran kecil ya, itu ada yang nano bubble generator ya. Saya juga tinggal search sendiri di Google. Kayaknya di Cina juga udah ada ya yang buat generator seperti itu untuk membuat nano bubble generator. Tapi apakah dalam artian nano itu adalah ukuran 1 nano? Nanti kita bisa tahu dari pembahasan berikutnya. Orang klaim seperti ini, bahwa saya akan coba share screen dulu. Kalau kita mau bilang nano itu apa sih? Share screen. Oke. Oke, kelihatan ya screen saya ya. Oke. Ada yang kita sebut istilah gelembung ya. Kita tahu gelembung itu seperti apa. Kalau kita misalnya minum kayak CDR juga tuh banyak gelembungnya ya, kecil-kecil. Ya, tetapi kecil yang di dalam gelembung CDR itu sebenarnya besar. Dan ada istilah nano. Wah, ini kalau orang kalau dengar kata nano kayaknya luar biasa banget gitu ya. Nah, apa sih nano? Jadi kalau kita punya panjang ini 1 meter, lalu kita bagi 1000, itu ntar jadinya pendek. Nanti jadi namanya 1 milimeter. Ini kalau panjang segini 1 meter dipotong 1000 buah, otomatis jadi sangat kecil. Nanti 1 milimeter ini kalau kita bagi 1000 lagi, itu kita sebut namanya 1 mikrometer ya. Tapi nanti kalau dibagi 1000 lagi, itu akan jadi namanya 1 nanometer. Makanya yang disebut ada sebutan nanoteknologi. Tetapi jurusannya di Indonesia belum ada. Kalau di luar negeri udah ada. Gitu. Karena memang di sana di luar negeri lebih banyak jurusan-jurusan yang aneh-aneh begitu ya. Di Indonesia kalau mungkin dosennya juga belum mencukupi atau peralatan-peralatan yang mendukung dalam praktek itu mungkin belum ada, jadi sehingga belum ada kampus yang menyediakan jurusan nanoteknologi. Karena dia ngomongin sesuatu yang kecil-kecil. Di dalam sistem periodik unsur kimia, ini ya, ini namanya sistem periodik unsur. Yang paling kecil di sini adalah hidrogen. Hidrogen itu yang ada di paling kiri atas itu ya, hidrogen. Nih, namanya hidrogen. Di mana hidrogen ini memiliki ukuran itu bisa dihitung oleh manusia. Ya. Di mana itu disebut atomic radius, ukuran daripada atomnya itu sebesar 53 PM. PM itu lebih kecil lagi dari nano, pico namanya ya. Jadi kalau di 53 PM itu kalau dijadiin nano itu 0,053 nanometer. Sedangkan itu yang adalah yang paling kecil, ini adalah 1 atom hidrogen. Tetapi di dunia ini itu tidak ada yang namanya hidrogen doang, tidak ada. Jadi kalau suatu gas hidrogen itu dia harus ada 2. Hidrogen dan hidrogen harus nempel satu sama lain. Di mana masing-masing ini adalah radiusnya ya. Radius itu adalah jari-jari. Jadi kalau satu bulatan si hidrogen ini dari sini ke sini itu adalah 0,106 nanometer gitu.
Balik Jakarta Sedangkan beda. untuk hidrogen ke Nggak hidrogen beda kan, ini cuma beda 10 meter. sebagai molekul, ya, Ya kan? dia akan jadi lebih besar lagi, jadi double ya. Ini kalau dikali 2, itu adalah 0,212 nanometer. Tetapi karena dari ada hukum fisika dan bisa Kuliahnya Pak dihitung Citiling ya? Cloud elektron, Citiling yang berangkatnya dari mana? tolong di mute dong, yang ini yang Dari ngomong-ngomong nih. sininya, dari Suta ya? Tolong di mute ini. Cengkareng ya? Ini nih. Halo, Ya halo bukan, itu. maksudnya takut dari Halim. Halo, ini Ya, jangan dari host, Halim. tolong di mute Iya. dong, host. Dan Host. adminnya bisa nge-mute harusnya, dan dari admin atau dari lu, Ya dan. Kak, CGK Cengkareng. Suta, Bandara Suta. Oke, ya, terima kasih. Ya, oke. Nah, ini adalah 0,24 nanometer. Ini untuk satu buah gas hidrogen. Sedangkan ada orang klaim, dia bilang membentuk suatu gelembung nano, di mana ukurannya adalah nano. Nano itu adalah 1 nanometer. Ini adalah suatu angka yang kecil, di mana kalau kita bagi 1 nanometer itu kita bagi sama 0,24 nanometer, itu hasilnya paling cuman 4. Jadi kita cuman bisa punya 4 gas hidrogen, 1, 2, 3, 4, ke kiri, ke atas, ke vertikal, ke depan begitu ya. Jadi suatu gelembung. Dan ini isinya cuma hanya beberapa gas hidrogen. Di mana secara fisika ini jawabannya adalah tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi untuk membuat gelembung yang kecilnya sebesar 1 nanometer. Gitu. Karena konsep dari fisika untuk membuat suatu gelembung, gelembung yang ini dia harus memiliki yang namanya tekanan permukaan, ya, surface pressure. Di mana surface pressure itu bisa terjadi itu kalau dia jari-jarinya cukup besar. Dan kadang-kadang klaim dari seseorang itu biasa kalau kita ngomong nano, oh oke lah bukan 1 nano, misalnya 5 nano, oke lah 10 nano. Kalau 10 nanometer bagaimana? Oh artinya kita bisa naruh 40 di sini, 40 sini kan gitu. Nah, apakah memungkinkan untuk membentuk 10 nanometer? Jawabannya itu juga masih tidak mungkin, tidak mencukupi. Jadi kalau untuk membuat satu gelembung yang kecil sekali itu memerlukan ratusan ribu atau bahkan jutaan daripada molekul tersebut karena dia memiliki daya kohesi dari masing gelembung tersebut, tetapi ternyata gaya kohesi daripada si gas hidrogen itu sangat lemah sehingga dia selalu memberi tekanan keluar. Jadi yang lebih berpengaruh adalah tekanan permukaan daripada zat, zat cairnya sendiri gitu ya. Dimana yang kita ngomongin ini zat cairnya adalah darah, dimana darah kita itu tidak bisa menampung sampai sekecil ini. Misalnya kalau bisa menampung sebesar 10 nanometer. Apa yang terjadi? Kalau kita bisa menampung sampai 10 nanometer dan ada orang bilang klaimnya di mana 1 cc itu dia bisa membuat 30 miliar 30 miliar gelembung. 30 miliar gelembung, di mana kalau kita ngomong satu gelembungnya itu sebesar 10 nanometer, maka akan terjadi 10 nano dikali di mana nanti, entar dulu, ini mesti dijadiin volume dulu, di mana kalau 10 nanometer itu, kalau dijadiin volume, sebentar saya hitungin dulu ya. 10
1/4 kali 3,14 kali 10 4/3 kali 3,14 kali 10⁻³ bagi 8. Karena ini diameter. Ini ya ini diameter ya kita ngomongnya. Diameter bukan jari-jari. Empat bagi 3 kali 3,14 kali 1000 bagi 8. Volumenya 523 nanometer pangkat 3. Kalau dikali sama 30 miliar, itu menjadi 1,57 kali 10⁻³ nanometer. Ini nano itu 10⁻⁻⁹, jadi 1,57 kali 10⁻⁴ nanometer. Ini kalau jadiin mikro, nolnya hilang 9. Bentar, ini kita jadiin mikro dulu aja deh, 0,523 mikrometer kubik. Oke. Karena dia kok nggak jangan kayak jadi terlalu memusingkan. Kalau saya dikalinya sama 30 miliar. Ntar. Ini 0,523 kali 10⁻⁹. -3 ya. Oke. Jadi kalau dikali dengan 30, itu 0,523 kali 30. Hasilnya adalah dikali 30 miliar, hasilnya adalah 15,69 mikrometer kubik. Oke, nah, jadi waktu kita memiliki 10 nanometer kubik diameter, kalau ditaruh adalah 30 miliar gelembung, dia nanti kalau dia memang bisa membentuk gelembung ukuran segini, maka dia akan berpeluang untuk membentuk gelembung yang lebih besar lagi. Dimana kadang kalau kita melihat lagi atau kita pernah berenang di air, kadang gelembung satu yang kecil dengan gelembung satu yang kecil lagi nanti bisa bergabung. Dia akan menjadi suatu gelembung yang besar, gitu kan? Itu yang namanya jadi penyatuan gelembung. Nah, ini akan bisa terjadi penyatuan gelembung. Karena gelembung ukuran lebih besar itu lebih stabil. Ya, jadi kalau kita sudah gelembung yang seperti ini, tapi kalau sudah terlalu besar juga tidak stabil lagi, dia akan menjadi lebih kecilan. Nah, karena ini kita ngomong gelembungnya terlalu kecil, maka otomatis gelembung yang lebih besar itu adalah lebih stabil. Dan ini pun masih ukurannya sangat-sangat rendah. Jadi kalau sampai ini terbentuk saat di gelembung yang lebih besar, sebesar 15 mikrometer kubik, jadi itu bukan suatu gelembung nano lagi, menjadi suatu gelembung mikro. Di mana gelembung mikro itu adalah menjadi sesuatu yang sangat berbahaya bagi tubuh. Karena akan terjadi yang disebut namanya emboli. Ya. Emboli itu dapat menyebabkan seseorang itu stroke dan menyebabkan kematian mendadak yang sangat cepat sekali. Dia seperti meledak pembuluh darahnya ya. Itu dari konsepnya gelembung. Nah, jadi apa yang mau saya sampaikan? Apakah orang klaim dari mereka memasukkan gelembung nano dalam bentuk cairan infus ke dalam tubuh manusia itu berbahaya? So far, menurut saya sih tidak berbahaya. Kenapa begitu? Karena memang yang mereka masukkan itu tidak seperti mungkin yang
diomongkan, karena kalau yang diomongkan itu kan kadang biar mungkin yang namanya orang dagang ya kan harus lebay-lebay dikit gitu kan, kayaknya wih wah gitu, oh ini nggak pernah ada, saya nggak pernah dengar di tempat ini ini kok gitu ya. Itu sebagai orang awam mendengar sesuatu yang wah itu jadi kayaknya jadi luar biasa, padahal hal itu tidak masuk akal. Tetapi sebenarnya yang mereka lakukan bisa saja memang tidak seperti yang mereka sebutkan. Jadi akhirnya otomatis aman digunakan di tubuh manusia. Dan kalau yang dimasukkan itu adalah gas hidrogen, gas hidrogen itu memang konsepnya itu tidak berbahaya. Dan memang gas hidrogen itu tidaklah oksidatif. Ya, dia memang merupakan suatu antioksidan yang juga baik juga buat tubuh. Tetapi balik lagi, segala sesuatu di dalam tubuh manusia itu ada namanya maksimum dan minimum. Jadi kalau kita kebanyakan juga nggak benar juga, karena tubuh kita kan misalnya sel tuh harus berganti, yang jadi yang baru lagi. Kalau sampai dia nggak ganti-ganti sama yang baru, nggak ada oksidasi namanya. Nanti tubuh juga jadi rusak juga, jadi error juga. Semua segala sesuatu ada batasannya. Jadi kemungkinan besar yang mereka lakukan adalah yang disebut dengan dissolved hydrogen. Ya, jadi hidrogen itu memang kalau kita tahu bahwa ikan itu kan hidup di air, manusia tidak bisa hidup di air, tetapi ikan dan manusia bernafas sama-sama nafas oksigen gitu kan. Tetapi bedanya mereka ikan itu dapat mengambil oksigen yang memang terlarut di dalam air. Ya, jadi memang gas itu bisa larut dalam air dalam jumlah yang terbatas. Ya. Demikian juga gas hidrogen. Gas hidrogen itu bisa dilarutkan di air dengan tekanan tertentu sehingga dia bisa masuk. Ya, bukan sebagai gelembung. Ya, karena kalau sebagai gelembung nanti dia akan berukuran yang besar, dan kalau ukurannya besar itu udah jadi ukuran mikro, akan jadi sangat berbahaya bagi tubuh. Sehingga dan mungkin yang mereka lakukan benar memasukkan hidrogen karena memang itu tidak berbahaya, dan otomatis hidrogen yang masuk adalah memang hanya hidrogen yang terlarut. Ya, jadi kalau misalnya kita punya gas hidrogen tertentu, tabung gas hidrogen itu bisa dibeli dengan harga murah. Terus kita punya air dalam suatu tempat tertutup, terus kita masukkan gas hidrogen tersebut ke dalam air tersebut, terus jadi timbul gelembung gitu. Sebagian gas hidrogen akan keluar lewat permukaan air, sebagian akan tetap ada di dalam air tersebut, akan terkandung di dalam air tersebut. Itu yang konsep daripada generator suatu gelembung, ya. Tapi baik lagi itu sebenarnya hanya sebatas yang terlarut di dalam air, gitu. Dengan tekanan makin tinggi di dalam generator tersebut, maka otomatis akan makin banyak gas yang bisa terkandung di dalamnya. Jadi balik lagi tergantung gas apa yang kita masukkan gitu. Nah, kalau sampai air itu dikondisikan dalam udara terbuka gitu kan, terbuka otomatis gas-gas tertentu itu tidak mudah dikandung di dalam air tersebut. Misalnya contoh kalau kita minum Coca-Cola itu sengaja dimasukkan gas karbon dioksida kan, yang namanya kita sebut soda. Ya. Kita tidak bernafas CO2 loh, CO2 itu selalu kita buang lewat hidung kita. Tetapi itu kita minum Coca-Cola, kita minum Fanta gitu kan. Kenapa? Apakah jadi apa-apa? Nggak jadi apa-apa, nggak apa-apa kan. Kan kita kalau minum soda nggak kenapa-napa. Paling kalau orang yang sakit mah asam lambung bisa naik karena CO2 itu bersifat asam pada saat dia bertemu dengan air gitu. Tetapi pada konsepnya, pada most people ya, kebanyakan orang itu nggak ada masalah. Demikian juga gas hidrogen. Jadi waktu
dia memang dalam posisi terbuka, dia akan menjadi sangat kecil yang bisa dikandung di dalam cairan tersebut. Tetapi kalau dia dalam masih posisi tekanannya tinggi, misal dalam tabung yang tertutup, dia masih lebih banyak gitu. Dan mungkin itu yang dilakukan infus ke tubuh manusia kalau sampai orang melakukan infus cairan yang mengandung gas hidrogen. So far, apakah ada bahayanya? Ya, kalau jawabannya yang gas hidrogen yang di dalam cairan tersebut itu terlalu banyak karena tekanan di dalam tabung ini terlalu tinggi gitu. Itu karena nanti kalau sampai terlalu tinggi nanti bisa membentuk gelembung hidrogen yang berukuran jadi lebih besar. Yang tadi saya bilang, kalau gelembung ukurannya kecil itu dia akan lebih stabil kalau dia akan menyatu begitu. Yang seperti yang tadi saya suruh bayangkan kalau kita misalnya lagi meniup gelembung di dalam air. Ya, kadang ada gelembung satu dan yang lainnya menjadi satu, menjadi yang lebih besar. Ya, seperti itu. Nah, itu yang saya bisa bahas mengenai gelembung berukuran nano. Dan kalau kita ngomong soal paten, kadang ada orang juga bilang, oh ini dapat paten nih di Indonesia, di luar negeri lagi diajukan segala macam ya. Nah, kalau paten itu, kalau kita ngomong masuk ke dalam ranah medis, itu adalah suatu hal yang sangat sulit gitu. Karena itu biayanya besar, karena untuk melalui uji klinisnya juga sangat rumit ya, dan itu perlu biaya yang tidak murah gitu ya. Jadi kalau tidak ada pendanaan, kalau cuma punya duit 5 miliar aja sih ngimpilah untuk bisa dapetin suatu paten, suatu alat itu menjadi alat medis gitu. Akhirnya biasanya kadang alat-alat terapi itu hanya sekedar alat terapi asal dia tidak berbahaya, boleh digunakan hanya sebagai batasan alat terapi tetapi bukan alat medis. Seperti yang kita semua gunakan ini, pakai magnet lah, pakai ranjang magnet lah, segala macam. Karena alatnya itu tidak berbahaya, ya udah mau dipatenin juga hanya sebagai alat saja gitu, nggak jadi untuk suatu hal yang berhubungan dengan medis, karena untuk menjadi suatu yang disebut ada istilah medisnya itu harus melalui proses yang luar biasa sulit dan mahal, karena percobaannya itu harus resmi semua dilakukan dan ada pengukurannya semua, dan orang percobaannya itu harus banyak sekali ya. Karena saya orang statistik, saya juga dulu kan waktu kuliah ngitung-ngitung juga itu percobaan-percobaan ya, data-data segala macam ya, termasuk data-data medis itu yang kerjaan yang hitung ya orang statistik kan gitu. Nah, baik lagi, itu tidak mudah kalau sampai memang oh alat ini udah ada patennya loh gitu ya. Nah, itu kadang-kadang orang awam untuk membeli alat kesehatan tersebut kadang tergiur, oh ini alat udah paten. Kalau pakai magnet, emang lu ada patennya? Enggak kan gitu. Ya magnetnya orang cuma beli di Topet, mau ada paten dari mana gitu kan. Nah, baik lagi, paten itu sebenarnya hanya agar dia tidak ditiru sama orang lain sih. Bukan, tetapi buat orang awam menjadi seperti sesuatu yang wah, dapat punya paten loh gitu. Sebenarnya itu adalah digunakan untuk suatu bisnis biar waktu mereka produksi massal tidak ditiru oleh orang lain gitu. Jadi termasuk bentuk, ukuran, bagaimana cara kerja alat tersebut tidak ditiru oleh orang lain. Tapi baik lagi itu bukan medis karena terlalu sulit memasukkan ilmu fisika sebagai suatu pengobatan di dunia medis. Ya. Oke, sudah mengerti juga saya mau terangkan tentang paten, dan itu yang kadang menjadi suatu malah digadang-gadang buat orang yang
apalagi kalau kita ngomong sales ya. Jadi sesuatu yang wah, dan kayaknya karena memang kalau untuk mungkin dalam suatu perusahaan kalau nggak ada patennya juga untuk memasarkan produknya ya nggak mungkin laku juga kan gitu. Nah, balik lagi itu semua balik lagi untuk segi bisnis. Lalu mengenai penemuan itu suatu karya anak bangsa segala macam ya, kadang-kadang ya di Indonesia saya kurang tahu sih yang mana aja alat kesehatannya. Kadang suka mencelokin nama orang gitu, suka nempelin. Oh, dokter ini, profesor ini, jadi jadi kayaknya produknya jadi wah karena cuman nebeng gelar lah hitungannya. Ya semua baik lagi karena dari segi marketing kalau saya melihatnya. Tetapi baik lagi segala sesuatu dalam penemuan-penemuan orang tidak semuanya juga useless, tetapi ada gunanya. Tetapi kadang kalau kita ngomong baik lagi, ketemu orang sales yang di ngomongin suka banyak lebaynya gitu ya. Jadi ada banyak hal yang tidak masuk akal buat saya sebagai yang mengerti fisika gitu. Makanya tadi saya ceritakan, jadi sebenarnya yang mereka lakukan misalnya membentuk suatu gelembung nano hidrogen di dalam suatu cairan air gitu ya, dalam air sampai bisa begitu banyak dan segala macam dengan angka-angka semua klaim ya, itu tidak semudah itu juga bisa diterima secara ilmu pengetahuan gitu ya. Kalau kita bisa menghitungnya kita jadi mengerti. Tetapi seberapa berguna? Jawabannya saya tidak tahu, saya tidak pernah mencobanya. Apakah kemungkinan ada gunanya? Kemungkinan jawabannya ada gunanya, mungkin ada. Karena memang tadi saya dibilang bahwa gas hidrogen itu adalah suatu antioksidan dan dia instan masuk ke dalam sistem tubuh karena dilakukan infus. Semoga yang dilakukan oleh para praktisi kesehatan tidak melanggar aturan yang dimiliki oleh tubuh manusia. Karena kalau sampai melanggar yang seharusnya apa yang tubuh dapat, seperti nggak boleh terjadi gelembung, sehingga nggak boleh terbentuk emboli. Nah, itu kan bisa membahayakan nyawa, gitu. Ya, sementara itu yang saya mau bahas mengenai alat kesehatan. Kalau mau menanyakan alat kesehatan yang lainnya, teknologi kesehatan yang lainnya, silakan. Kalau bisa jangan menyebut merek karena saya tidak mau menyinggung siapapun. Boleh ditanyakan teknologi-teknologi apa yang mau ditanyakan, atau mau sharing kesehatan yang lain juga boleh begitu ya. Dan masih Ya. belum nangkep nih. Maksudnya dia memasukkan hidrogen yang terlarut dalam air Yes. ke dalam sel orang. Ke dalam pembuluh darah ya, diinfus ya. Suntik atau diminum bisa gitu. juga. Dan bisa membuat regenerasi sel gitu, Kodan. Nah, itu kalau kita ngomong regenerasi sel itu namanya klaim. Ya, itu namanya klaim. Tetapi kita baik lagi, konsep daripada tubuh manusia itu semuanya harus terjadi. Tubuh manusia itu harus melakukan oksidasi, tetapi tubuh manusia juga harus melakukan reduksi. Gitu. Jadi kalau dikasih hidrogen kebanyakan, reduksinya kebanyakan kan juga masalah. Gitu. Tetapi kalau konsepnya tubuh manusia waktu dia masih muda kan semuanya terkontrol dengan baik dan semuanya seimbang. Banyaknya reduksi dan oksidasi itu seimbang terus gitu. Tetapi waktu manusia mulai menua, mulai banyak yang error. Gitu. Oke, ngerti, Kodan.
Ya, kalau yang lewat oral, lewat minum, biasanya itu dissolve oksigen, dissolve hidrogennya itu otomatis pasti lebih rendah dibandingkan yang kalau kita ngomong melalui infus, gitu kan? Karena kalau melalui infus tergantung dia kalau memang tabung di dalam yang sebelum dimasukin ke dalam pembuluh darah manusia ini, tabung ini tertutup dengan tekanan tertentu, otomatis bisa mengandung dissolve hidrogen yang lebih tinggi, gitu. Tetapi baik lagi nggak boleh masuk ke dalam saat bersamaan sih kalau ke dalam tubuh manusia, tetap dia harus sedikit demi sedikit. Karena kalau dia masuk bersamaan itu ntar gelembungnya takut terjadi penyatuan karena darah kita itu memiliki tegangan permukaan yang lebih tinggi dibandingkan air biasa. Gitu. Nanti dia bisa lebih menahan untuk mereka tersebar karena kalau mereka tersebar is fine. Itu kalau mereka mengumpul itu jadi suatu hal yang berbahaya. Oke. Kasih Kodan. Yo, sama-sama. Cobain lah, Det. Nanti rasanya kayak apa, kabar-kabarin. Kayaknya sih gunanya sih ada juga sih, cuma nggak tahu ya seberapa. Bikin sendiri juga bisa sih kamu ya, Det, mestinya, Det. Tinggal cari H2-nya, tinggal di elektrolisis doang kan. Oke. Ada lagi yang mau nanya yang lain juga boleh ya. Kalau mau nanya tentang kesehatan atau mau konsul sesuatu hal, silakan. Jadi kalau ngomong-ngomong soal keranjang magnet yang saya baru bikin buat mama saya itu kekuatannya sekitar 3 kali ya dari yang sebelumnya tuh. Mama saya baru pakai berapa hari tuh. Nggak tahu tuh rasanya apa nih. Mama gimana, Mama? Oke. Nah, ada pertanyaan di chat. Mau menanya mengenai pulse electromagnetic field, PEMF. Nah, ini namanya suatu teknologi ya. Oke. Kenapa dipakai terapi di rumah sakit? Kalau memang berbahaya, kenapa sebabnya? Oke. Jadi, PEMF itu adalah memang suatu alat terapi. Berbahaya ya, kalau dia namanya overdosis. Tidak berbahaya kalau dipakai secara benar ya. Kalau kita pakai benar, dia nggak akan berbahaya. Ya, teknologi yang menggunakan PEMF, pulse electromagnetic field. Dia tuh mempengaruhi tubuh manusia itu menggunakan konsep dari induksi elektromagnetik. Jadi medan magnet yang digunakan itu berubah-berubah terus arahnya sehingga tubuh itu menghasilkan panas. Panasnya di mana? Hanya di bagian tertentu tubuh. Karena konsep daripada induksi itu dia konsepnya tidak harus menyentuh sih. Dan mostly kalau tubuh manusia itu kayak ini loh, kompor induksi ya. Kan kita pernah tahu tuh kalau kompor induksi itu kan bisa manasin air kan. Tanpa api, tanpa panas ya, tapi dia menggunakan induksi ya, dia tanpa menyentuh. Itu kira-kira menggunakan cara kerja yang sama sih. Tetapi itu dipraktekkan ke dalam tubuh manusia. Jadi bayangkan kalau kaki kita taruh di kompor induksi tersebut, matang kayak apa, kan gitu. Baik lagi, segala sesuatu ada batasannya. Kadang-kadang kan orang kan jual
yang namanya sales jual pakai tiap hari biar sehat, begini-begini. Lo sehat akan jadi tambah sehat. Nggak gitu, nggak gitu. Karena PMF ini bekerjanya seperti kompor induksi ya. Mungkin sebagian orang di sini punya kompor induksi di rumah. Karena itu cara kerja PMF itu dia harus ada logam dulu. Habis itu harus diinjek logamnya. Logamnya diinjek atau pakai tangan kita pegang, karena tangan kita isinya juga 80% adalah cairan darah, otomatis dia akan terkena induksi baru akan jadi panas. Ya, seperti kita merebus telur lah gitu, merebus air di dalam panci di kompor induksi. Itu. Ya, ngerti ya? Ada batasannya. Kalau beda di rumah sakit kan terkontrol, yang pakai itu belajar gitu kan. Sedangkan kalau orang pakai di rumah, cuman dengar dari sales, pakai sendiri, yang nggak apa-apa, ntar jadi kenapa-napa gitu kan. Karena kakinya mateng. Gitu. Kalau mau murah sih sebenarnya pakai kompor induksi sendiri aja di rumah tuh. Cara kerja sama kok, persis. Cuman mungkin beda wattnya aja. Oke, lanjut. Mau nanya lagi, boleh ntar ditanya lagi. Tanya berikut, apa akibatnya kalau di selang infus di RS ada gelembungnya? Oke, selang di RS kadang-kadang kita lihat ada gelembungnya. Kadang kan makanya gelembungnya itu suka dicentil-centil ya sama suster ya biar naik gitu. Nggak boleh sampai masuk ke dalam pembuluh darah. Kalau ada gelembung, apalagi yang gelembung sampai bisa dilihat oleh mata itu masuk ke dalam pembuluh darah, hitungannya gampang nah, matilah bentaran. Jadi itu adalah cara tanpa harus ngebunuh pakai racun tuh. Kalau jadi assassin pakai gelembung. Karena gelembung itu sangat berbahaya buat tubuh. Dia bukan konsep racun, tetapi memang jadi pecah pembuluh darah kapiler kita tuh pecah. Terutama biasanya yang bikin mati kalau sampai embolinya tersebut masuk ke otak atau ke jantung. Pembuluh darah jantung pecah juga mati juga sih. Gitu. Tergantung mana dulu yang kena. Gitu. Oke. Lanjut mengenai PEMF. Mengenai PEMF itu pertanyaannya kalau untuk sakit lutut dan sering nyeri tubuh, apa bisa bermanfaat teknologi PEMF ini? Oke. Kalau sakit lutut itu penyebabnya itu bisa beberapa hal. Ya, tetapi kebanyakan sakit lutut itu mungkin yang dimaksud di sini misalnya orang udah mulai berumur, kalau jalan lututnya suka sakit. Terus dia pakai teknologi PEMF. Apa yang diharapkan? Kalau memang dia disebabkan karena berumur dan kalau dia jalan mulai sakit sedikit dan tambah lama tambah banyak, itu biasanya adalah disebut kasus osteoartritis, di mana tulang rawannya mulai terkikis sehingga terjadi inflamasi di situ dan kadang-kadang ada bagian tulang kerasnya yang mulai beradu dan jadi mulai sakit. Apa yang diharapkan dengan menggunakan PEMF ini? Tubuh manusia konsepnya memerlukan peredaran darah yang lancar, gitu. Di mana orang berpendapat bahwa yang paling tidak lancar adalah yang paling jauh dari jantung, adalah di bagian kaki. Sehingga peredaran darah naik ke atasnya susah, otomatis perbaikan sel jadi lebih sulit, termasuk di bagian lutut. Jadi penggunaan PEMF ini disuruh digunakan tujuannya adalah dalam tanda kutip sederhananya adalah memanaskan. Ya, karena konsepnya kan dia seperti kompor listrik induksi ya. Itu cara kerja yang sangat-sangat mirip yang mudah dibayangkan sama kita.
dia sebenarnya memanaskan, memasak di bawah, di kaki kita, ya, biar dia bisa naik. Dengan kondisi yang hangat itu, peredaran darah yang naik ke atas tubuh jadi lebih lancar. Apakah sakit lututnya bisa hilang? Jawabannya hanya Tuhan yang tahu. Itu hanyalah suatu alat penstimulasi doang, bukan yang membuat tulang kita jadi numbuh lagi. Yang membuat tulang kita numbuh lagi adalah tubuh manusia sendiri. Itu adalah suatu efek penuaan. Balik lagi, manusia mencoba segala sesuatu agar alat tersebut dapat menstimulasi tubuh manusia agar bekerja lebih baik, gitu. Ya, dengan lebih hangat. Ya, kalau saya sih ya, kalau saya nih, kalau disuruh beli IMF, saya sih mendingan beli lampu infrared karena efek ke tubuhnya sama. Cuman kalau PMF harganya mungkin nggak tahu deh, jutaan atau belasan juta atau puluhan juta, saya nggak tahu. Kan kalau lampu infrared cuma ratusan ribu, murah. Dengan efek yang sama, tapi baik lagi ya, apakah lampu infrared berbahaya? Ya berbahaya kalau sampai terlalu dekat, sampai terlalu panas, segala macam, itu semua segala sesuatu tetap ada maksimum minimumnya. Kalau orang nggak tahu juga pakai cara lampu infrared, ntar kalau terlalu dekat atau kelamaan kan jadi kebakar juga kulitnya. Ya, jadi tubuh manusia itu kita harus mengerti juga. Jadi waktu kita pakai sendiri di rumah, kita harus mengerti batasan-batasannya gitu. Kalau untuk alat low level laser therapy, oke. Jadi kalau pakai laser therapy itu konsep yang sebenarnya mirip dengan intensitas panas yang dihasilkan. Sebenarnya ini balik lagi menggunakan panas ya. Menggunakan panas untuk menstimulasi bagian tubuh tertentu. Dan semua itu dilakukan secara lokal. Jadi kalau kita panasin tangan, ya yang panas ya di situ aja, di daerah tersebut gitu. Enggak jadi jantungnya panas, enggak. Karena tubuh manusia itu cepat sekali dalam menetralisir tubuhnya, kecuali dilakukan sesuatu yang ekstrim. Misalnya manusia kalau kebakar ya mati juga kan, atau dia masuk ke dalam kecemplung di danau es di kutub utara gitu kan, ya tetap aja bakalan beku juga gitu. Walaupun tubuh akan selalu coba membalikan suhu tubuh ke normal ke 36-37 begitu. Itu konsepnya seperti itu. Dia memang otomatis low level laser therapy ini biasanya digunakan di salah satu bagian tubuh untuk memberikan panas juga. Nah, panas itu adalah suatu konsep stimulasi agar tubuh bekerja dengan lebih baik. Kalau kita ngomong masalah oksidasi dan reduksi, itu menciptakan oksidasi yang lebih tingginya. Jadi kalau ada orang berpendapat, oh tubuh manusia nggak boleh oksidasi, kita harus minum antioksidan terus-terusan sampai setumpuk, sampai antioksidan di rumah aja ada 10 jenis, jadi ada 10 botol, ntar kita minumin satu-satu. Nah, itu kan is another extreme gitu ya. Padahal mereka nggak tahu, udah habis minum antioksidan 10 butir sehari, tapi mereka menggunakan laser terapi yang sebenarnya mengoksidasi tubuh agar oksidasi lebih banyak terjadi di tempat tersebut. Ya gitu, kadang namanya orang awam nggak ngerti, jadi otaknya mikirnya jadi terbalik-balik waktu melakukan dua hal yang sepertinya bertentangan dalam kehidupannya gitu kan. Nah, ultrasound. Ultrasound ini jarang digunakan di rumah sih, ya. Karena
ultrasound ini sifatnya itu memantul kalau di tubuh. Dia memberikan getaran. Jadi dia itu kayak dipijit lah. Kayak pijit, tapi getarannya tinggi sehingga tubuh itu kurang merasakannya gitu ya. Sampai seberapa kegunaan ultrasound sampai level sel atau organ itu masih belum jelas gitu. Masih belum jelas. Digunakan apakah berbahaya? Jawabannya yang bisa digunakan di rumah itu mostly aman gitu. Ya, mostly aman. Jadi mau digunakan silakan. Sampai seberapa kegunaannya nggak tahu. Dan baik lagi, ultrasound biasanya itu terfokus ke satu titik lagi juga. Jadi kalau kita gunakan ultrasound untuk ginjal gitu ya, nanti mesti taruhnya diarahkan ke dekat ginjal situ, dia harus di situ gitu untuk beberapa saat. Jadi nggak boleh, tetap yang namanya suatu stimulan yang agak sedikit mempengaruhi sel secara berperilaku berbeda itu ya perlu batasan-batasan lah. Segala sesuatu penggunaan alat kan ada batasannya. Mostly yang ultrasound yang mungkin dijual bebas untuk penggunaan di rumah itu ultrasoundnya tidak terlalu tinggi frekuensinya gitu. Jadi nggak seperti yang sampai digunakan di rumah sakit, karena di rumah sakit ada aturan mainnya gitu. Oke, terus satu lagi mengenai alat TENS. Ya. TENS itu menggunakan listrik kalau itu. Ya. Yang listrik yang digunakan itu otomatis yang dipengaruhi adalah jalur saraf manusia. Jadi benar-benar dikasih listrik. Jadi di strom plus dan minus. Makanya kita ada seperti rasa kejut-kejut yang ya begitu. Baik lagi itu adalah untuk listrik tubuh. Kadang-kadang orang saraf kejepit di terapi pakai TENS. Kalau saya sih nggak gitu setuju ya, mungkin rasanya enak. Tetapi baik lagi, kalau saraf kejepit itu kan yang masalah sebenarnya bukan sarafnya. Yang masalah adalah tulangnya. Tulangnya itu gepeng, dia sentuh saraf, sehingga saraf kesentuh jadi sakit. Kalau sarafnya diapa-apain, tulangnya kan nggak kenapa-napa. Jadi kalau TENS itu tidak dapat mempengaruhi tulangnya gitu. Tetapi dia bisa mempengaruhi, karena sarafnya yang dipengaruhi dikasih listrik, dia bisa menjadi, karena sarafnya jadi lemes, habis strom-strom akhirnya dia jadi lemes, akhirnya otot-otot sekitarnya itu menjadi lebih lemes. Jadi sakitnya menjadi lebih hilang. Tetapi itu tidak membereskan permasalahan akarnya gitu, karena tulang yang jadi masalah gitu. Makanya kalau dokter, tulang nonjol udah kita potong yuk gitu kan. Kalau tulang udah sampai hancur ya udah kita kasih bantalan baru gitu. Makin parah stadiumnya otomatis harganya makin mahal lah gitu kan, operasinya ini itu gitu. Oke. Kalau osteoartritis, jadi saran saya apa? Kalau saya sih suruh pakai magnet aja. Jadi baik lagi kalau umurnya makin banyak ya magnetnya pakai ukurannya lebih makin besar gitu. Tergantung balik lagi umur sama berat tubuh ya. Jadi kalau makin besar orangnya juga otomatis akan makin besar juga magnetnya. Sederhana lah, kalau magnet kan pakainya bisa diturunkan ke turun-temurun. Oke. Kalau meniscus tear bisa diterapi dengan magnet kah? Jawabannya sangat bisa ya. Kalau magnet itu kan juga konsepnya penggunaannya lokal. Jadi di mana yang bermasalah kita tempel. Dan baik lagi, magnet itu kerjanya lambat gitu. Karena dia lambat dan kecil, itu pernah dibahas di ChatGPT, bisa dibaca di
saya udah pernah share tuh di grup WA, di grup Telegram. Habisnya kalau saya ngobrol, susah nyari temen ngobrol, jadi akhirnya saya ngobrol sama ChatGPT deh. Awal-awalnya ChatGPT pun salah, karena dia bilang kayak Loren yang dihasilkan oleh medan magnet itu saling meniadakan. Terus saya komplain, saya ajarin, terus saya kasih tahu dia latar belakang saya apa. Akhirnya dijinak, jadi akhirnya dia bisa berbicara dengan bahasa saya deh, gitu. Karena awal-awalnya dia berbicara seperti seorang dokter yang konsep kedokteran seperti ini gitu, di mana dokter tidak mengerti fisika, terus akhirnya sekarang saya ajarin akhirnya, sekarang dia mulai mengerti bahwa perhitungan dan pendapat awalnya dia salah. Ngobrol sama ChatGPT, lucu juga sih. Habis itu susah cari temen ngobrol buat kayak gini-ginian. Oke, jadi kalau kurang pelumas di lutut ditangani pakai magnet, ya pakai magnet dulu aja. Baik lagi kalau orangnya masih kecil, umurnya belum terlalu banyak, dan memang tidak ada kerusakan tulang rawan. Jadi misalnya kita ngomong masih stadium 1 atau 2, kalau di lutut ya pakai beli magnet yang 25x5 aja, tinggal ditaruh di atas bawah lutut atau kiri kanannya gitu. Atau kalau mau cepet ya pakai 4. Kalau orangnya banyak, kalau umurnya udah banyak atau stadium mungkin udah lebih tinggi, lebih sering sakitnya, otomatis magnetnya pakai yang lebih besar lagi. Mungkin pakai magnet jumbo ukuran segede ini akan jauh lebih cepat lagi untuk memperbaiki gitu. So far sih itu kan ada mama saya tuh yang namanya Joyce Kartina tuh ikutan Zoom tuh, kokonya dia tuh umur 82, jalannya udah sakit, kaki nggak bisa nekuk, dengkulnya, terus tambah jatuh lagi, udah kesakitan, terus dia pakai magnet jumbo tuh baik tuh, sampai dia tadinya nggak, setengah-setengah percaya, udah akhirnya ngomong kemana-mana. Oke. Nah, ada yang nanya nih, TE yang magnetnya kekuatan 3 kali, magnetnya N156. Enggak gitu juga, bukan 52 kali 3. Jadi konsep magnet neodymium itu kekuatannya itu berdasarkan dari, selain daripada grade, dia dipengaruhi oleh ketebalan gitu. Nanti otomatis dari ketebalan itu akan mempengaruhi surface magnetic field ya. Jadi nanti medan magnet di permukaannya itu bisa diukur, karena medan magnet sendiri itu agak sulit. Medan magnet aslinya sendiri sangat sulit diukur, karena kalau mau diukur dia harus menggunakan perhitungan, nggak bisa alat ukur. Kalau magnet yang alat ukur itu hanya bisa mengukur permukaan, medan magnet permukaan saja. Kalau pakai magnet dengan kekuatan terlalu tinggi untuk organ tubuh, apakah berbahaya? Jawabannya iya, bisa saja berbahaya kalau sampai terlalu lama. Tetapi baik lagi yang tadi saya bilang, kalau kita sampai beli magnet di online yang mau berapa juta pun, sampai bahayanya itu nggak ada deh. Saya rasa penghuni sini nggak ada yang sampai begitu konglomeratnya mau beli magnet yang harganya apalagi 20 juta, 100 juta, satu bijinya ya. Kita ngomong satu bijinya ya. Satu bijinya 20 juta. Itu enggak sih. Karena nggak mungkin juga mau dibeli kan. Mau nyimpennya juga bingung gitu kan. Mau makainya bagaimana, keberatan, seberat barbel, gimana mau makainya gitu kan, jadi udah susah gitu. Akhirnya nggak bisa digunakan dan sangat-sangat tidak praktis. Ya, jadi aman lah kalau kita masih beli-beli di online, beli aja. Asal jangan kejepit aja ya. Kan kalau udah biasa pakai magnet, kita udah tahu lah menghindari yang namanya kejepit.
sampai berapa kali kekuatan magnet aman buat manusia, 5 kali, 7 kali, ya bukan berapa ini, itu kalau magnet itu ngomongnya Tesla ya, Tesla. Jadi sampai berapa Tesla? Jawabannya nggak tahu, nggak ada yang bisa ukur, karena sampai yang di dunia medis aja yang sampai yang terkuat itu aja itu sampai 5 Tesla aja itu masih aman buat tubuh manusia. Kecuali dia melakukan kesalahan kan. Karena kalau kita ngomong udah sampai 5 Tesla itu kan bisa membuat orang meninggal kan. Tetapi kan bukan meninggal karena medan magnetnya, tetapi meninggal karena kejepit logam lainnya kan, ketarik atau apa kan, gitu. Karena tubuh manusia sendiri kena magnet itu nggak apa-apa gitu. Ya misalnya kalau kita pakai kalung besi gitu, terus ketarik sama medan magnet 5 Tesla, itu kayak leher kita ntar kayak dipotong kan gitu. Karena ini ketarik terus kenceng-kenceng kayak dicekek gitu. Ya jadi bukan medan magnet yang membunuh, karena nanti yang membunuh hal lainnya. Bisa ada pisau jaraknya 1 meter dari kita, terus kita pakai magnet 5 Tesla, 10 Tesla, ntar pisaunya terbang kan ke kita kan, terus nancep ke ini mati. Magnet bukan magnet yang bikin mati sih, yang lainnya. Jadi hati-hatinya gitu. Makanya sangat tidak dianjurkan untuk penggunaan di rumah dengan apalagi misalnya kita pinter sekali mau coba-coba bikin sampai magnet sampai 5 Tesla, 3 Tesla gitu kan. Wah, udah cilaka deh. Cilakanya karena yang hal lainnya, bukan karena magnetnya. Di dalam Kalau MRI aja kan orang 1 jam. Kenapa? Ya. berdasarkan ukuran ya. Kenapa? Maksudnya kalau 5 Tesla itu diameter lebih gede atau Bukan, bukan? bukan. Kalau magnet eh, apa magnet neodymium itu dia nggak bisa lebih dari 1,4 Tesla, nggak bisa. Jadi kalau MRI itu kan ada yang lebih detail, ada yang kurang detail. Yang masih kurang detail itu 3 Tesla. Ntar kalau yang MRI yang 5 Tesla itu biasanya lebih mahal tuh rumah sakitnya. Jadi mesti ya gitu keluarin kocek lebih tinggi lah gitu. Oh gitu ya. Ya, Berarti yang kalau Kodan bilang 3 kali lipat itu dia dicolok ke listrik nggak? enggak. Itu Oh, masih ukurannya magnetnya ya. Jadi misalnya kalau kamu kira-kira pakai magnet yang biasa 25 kali 5 itu mungkin kamu mesti tumpuk 5 lah baru bisa kira-kira kekuatannya 3 kali lipat lah. oh Tumpuk 5. begitu. Jadi kalau ditumpuk kekuatannya meningkat ya, Iya, bukan masalah ukurannya. iya gitu. Oke. Kalau kamu punya magnet, kalau nggak salah ada magnet yang kotak juga kan ya. Tuh magnet Iya. kotak itu mungkin sekitar 2 kalinya lah gitu. Efek ke tubuhnya tuh 2 kalinya kira-kira. Oh Kan buat TM1-nya kan kamu pakai yang kotak itu kan. iya betul. Enak kan buat kamu kan jadi lebih berasa kan, lebih seger kan kalau pakai magnet yang kotak buat kamu. Iya itu membantu sekali Kodan. Nah itu dia. Itulah balik lagi kan ukuran tubuh ya. Kadang orang nggak ngerti karena kalau saya ngomong di YouTube atau cuman lewat chat kan saya pasti ngomong kasih yang minimal biar orang kalau tiba-tiba saya ngomong pakai yang ini terus orangnya berarti cuma 40 kurus krempeng terus dia pakai magnet yang kamu pakai kan jadi rasanya artinya dia menggunakan karena ukuran badannya setengah kamu jadi dia seakan-akan menggunakan magnet itu lebih double lagi kan wah ntar jadi sangat tidak nyaman gitu dalam tubuhnya Nembak lalut pakai bazooka ya. ya iya kayak gitu kan oke lagi yang mau tanya
Oke? Kalau nggak ada yang mau nanya nih, kita udahan nih. Nanti kapan-kapan lagi kita Zoom lagi. Udah ya? Nggak ada yang bertanya ya? Bu Lina, masih mau nanya lagi? Jadi Bu Lina, nanti suami disuruh itu ya, pakai lebih lamaan aja manis jumbonya ya. Oke. Udah, cukup. Kok nggak ada yang nanya. Oke, baiklah. Terima kasih semua member Magnesian, Magneto, dan Magneti. Semoga semua sehat selalu. Makasih Kita Pak Daniel. Ya, Zoom-nya saat ini sudah selesai. Nanti kita ketemu lagi kalau memang ada permintaan ya. Oke. Oke, kalau ada topik juga mau dibahas silakan nanti tinggal di request di grup. Nanti kita akan bahas topik-topik yang diinginkan. Oke, salam sehat semuanya.